Jadi kita lanjutkan materi kita yang kemarin hari Rabu kemarin ya, hari Rabu yang kemarin kita sudah dasar pemilihan media pembelajaran berbasis identifikasi masalah di kelas. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sudah belajar sebenarnya apa sih ruang lingkup teknologi pembelajaran itu. Tujuan utamanya belajar teknologi pembelajaran itu apa? Dengan perkembangan zaman sekarang, tentu mata kuliah ini kita katakan penting dan kita pelajari. Nah, salah satu topik kita yang kita harus pelajari pada hari ini adalah pemilihan media pembelajaran. Artinya bahwa kita harus memiliki landasan tertentu. Kan minggu kemarin sudah kan saya jelaskan apa saja sih pertimbangan kita, misalnya kalian ada sebagai aktivitas belajarnya, tidak. Yang kedua, mampu merancang media pembelajaran berbasis IT yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi kalian nanti sebagai seorang apa istilahnya? Silakan saya sudah kirim ke grupnya, ke grup WA masing-masing. Silakan dibuka WA grupnya, kemudian disaksikan di situ supaya tidak terlalu besar volumenya masing-masing kelompok. Di sini ya dikecilkan volumenya ya. Bisa? Jadi baik. Kita kasih waktu 5 menit aja ya, segera supaya jangan tunggu semuanya. Nanti ya, ada kawan ya. Sudah buka kamu? Kamu apain? Bapak. Bentar. Jelaskan terkait video tersebut. Silakan. Mungkin dari kelompok 1 dulu lah. Kelompok 1 silakan dari analisis video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan. Kemudian posisikan diri kalian, misalnya kalian sebagai guru. Nah, sebagai guru di situ yang menggantikan guru yang tadi, apa kira-kira yang akan kalian lakukan sebagai guru di dalam kelas tersebut? Itu kan SD kayaknya ya, kelas SD. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Misalnya kalian berada di posisi itu sebagai seorang guru. Nah, coba siapa dulu lah terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya lebih keras ya. Baik, langsung saja. Dari video ini kita bisa melihat sendiri atau menyimpulkan sendiri bahwa yang terjadi di kelas tersebut adalah kurangnya teknologi pembelajaran, sehingga dalam kelas tersebut siswanya kurang tertarik dalam belajar karena tidak ada hal yang bisa dalam istilahnya menggait atau membuat mereka itu termotivasi dalam belajar. Apa menggait itu dulu? Tidak ada hal yang menarik. Kenapa bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan zaman sekarang ya Bapak, karena sudah tersebarnya media sosial atau teknologi pembelajaran yang berbasis IT, kayak kan anak-anak sekarang itu udah terobsesi sama media sosial atau HP. Jadi kayaknya kalau masih manual saja, mereka itu kurang tertarik gitu. Oke, itu pendapat. Dari pertama kali ibunya masuk saja ditanyakan sesuatu yang dipelajari tidak dengar. Jadi di sini merupakan suatu motivasi belajar yang untuk memperhatikan gurunya. Contohnya bisa kita lihat tadi itu ada yang membawa, cara kita lihat ini ya, ada di salah satu siswa itu bawa sebuah gambar. Berarti ada di sana itu minat siswanya itu lebih baik
memberikan animasi gitu atau video animasi atau gambar untuk apa namanya untuk menyongsong lebih apa ya untuk lebih membangunkan minat belajar para siswa. Jadi kalau kita lihat di videonya tadi ada yang bawa gambar ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sana mereka itu kebanyakan itu berminat melihat gambar. Kalau emang siswa-siswinya itu berminat melihat gambar dan sambil belajar, otomatis masuk bisa diikat dengan jangka waktu yang lama. Mungkin anggota kelompok lainnya, kelompok yang lain silakan. Meski kita terpaku karena kurang media atau apa, bisa saja mungkin karena cara mengajar ibunya penuh juga penambahan kelebihan kendaraannya. Silakan mungkin yang lain, silakan pendapat yang lain, silakan. Silakan. Nah, coba. Dari awal sudah kita lihat kurangnya gairah belum mana ngerti tugas yang kemana atau enggak kan baru pertama langsung ditanya gitu kan. Seharusnya seperti apa? Seharusnya kan kita senam pikiran kan dulu kan biasa kalau SD Pak senam itu di senam otak. Terus kurangnya juga buku panduan nggak ada tempat dia melihat misalnya apa materinya sekarang kan kurang. Nggak ada Jadi tidak ada definisi pelajarannya buku dan yang lain. Oke, itu pendapat dari silakan. Pengembangan atau apa sih mengaplikasikan satu media itu dengan materi yang tadi kan sederhana materinya sederhana. Kira-kira apa? Kalau menurut saya Bapak Dalam bentuk itu pelajaran bisa juga dikatakan dia sambil menonton kan di sana misalkan belajar tentang hewan kan di sana ada sungai ada matahari ada air ada pelajaran ditampilkan mungkin menggunakan kamu sendiri lagi-lagi yang harus kenapa saya kan tadi gurunya lagi-lagi juga kan kamu sebagai guru coba apa yang anda lakukan dari Risma? Untuk yang pertama menganalisis siswa yang ada. Kenapa? Tentu semua orang atau semua yang diajarkan itu berbeda-beda. Ada yang suka nonton video, ada yang suka belajar. Mungkin itu yang perlu dievaluasi sama guru. Seandainya ada yang suka belajar, bagaimana? Seandainya ada seorang murid yang suka video, apa yang suka lakukan? Ada juga seorang murid yang suka membaca, apa yang suka lakukan? Intinya dari pendapat saya menganalisis dulu siswanya. Kalau misalnya kondisi siswanya kayak tadi, apa yang menurut? Maksudnya kamu bilang tadi bisa menganalisis akomodasi siswa kan bisa misalnya satu siswa butuh gambar, misalnya satu siswa lagi suka dengan musik, misalnya satu siswa lagi suka melihat visual. Nah, bagaimana kamu mengakomodasi semua kebutuhan siswa ini? Ya, memberikan apa Ya, kalau konkretnya seperti apa? Kita manajemen waktu lah. Seandainya ada yang video kita baca video berapa menit, ada yang membaca kita berikan waktu. Oke, ada berapa tingkat? Fokus misalnya. Nah, ini kayak tadi, misalnya kayak ini. Supaya kalian lebih mudah nanti APD-nya. Jadi kita ini fokus caranya yang kira-kira akan mengembangkan suatu media tertentu untuk dipelajari untuk membantu kalian dalam pembelajaran. Misalnya kayak seperti tadi, misalnya tadi kan di SD bisa juga kalian misalnya mengambil seperti apa? Referensinya di sini yang pertama, yang kedua itu kita akan menggunakan PPT sama video visual. Menumbuhkan sama menawarkan video dimensi. Jadi kalau ini mau coba dua D-nya udah gambarnya udah jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengambil tema dan tingkat SD dengan tema organ pencernaan pada hewan. Jadi masalahnya di sini yaitu mengapa siswa sangat kurang ketertarikannya dalam proses pembelajaran. Terus jenis media atau pertama desain proyek, jenis media pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu video animasi. Nama media yang akan dikembangkan yaitu aplikasi Powton. Terus alat dan bahan yang kami butuhkan yang pertama aplikasi Powton, kedua LCD, ketiga laptop, keempat kuota, kelima HP. Nah, bahannya bersumber dari internet dan Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami mengambil tema tentang morfologi dan anatomi tumbuhan. Sebelumnya, kenapa kami mengambil tema itu? Dikarenakan menurut pengalaman kami di SMA dan menurut survei kami pada masa-masa sekarang itu kebanyakan kebanyakan permasalahan yang dialami siswa-siswi SMA itu tidak pernah keluar dari lingkup kelas, keluar untuk mencari mengenal jenis-jenis tumbuhan secara spesifik maupun mengenal nama lokal maupun nama latinnya. Baik, kami dari kelompok 3 di sini memfokuskan materi kepada seperti yang ada di tubuh manusia seperti sistem pencernaan, sistem pencernaan, pokoknya berkaitan dengan sistem-sistem yang terjadi di tubuh manusia. Fisiologi ya. Manusia. Adapun rumusan masalahnya, pertama di sini apakah seorang guru itu sudah menyampaikan materi dengan baik? Itu rumusan masalah terkait materi yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, selanjutnya, mengapa tidak ada ketertarikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seperti video yang sudah kita saksikan bersama juga. Buat rancangannya ya, membuat rancangan masing-masing. Tadi kelompok 1 misalnya apa tadi? Video animasi untuk SD, kelompok 2 apa tadi namanya? Victor Dis untuk SMA ya rencananya. Kemudian untuk kelompok 3 apa tadi? Biosmart ya. Oke, untuk materi apa tadi? Sistem fisiologi pada manusia ya. Jadi waktu jadi begini, makanya itu pentingnya kalian menyusun jadwal itu. Apabila kan tadi ada kelompok 3 misalnya dulu mau 2 minggu, kelompok 2 juga katanya 2 minggu. Jadi pertemuan selanjutnya itu misalnya medianya belum jadi, tapi 1 minggu ke depannya sudah ada, sudah minimal mungkin 50%, 60% sudah jadi. Nah itulah yang akan kalian bawa ke kelas ini, kalian presentasikan. Ya, tidak mesti misalnya 2 minggu waktunya, tapi 1 minggu ke depan tidak ada yang diselesaikan, gitu ya. Itulah fungsinya kalian, manfaatnya kalian menyusun jadwal pelaksanaan itu supaya dari sekarang, dari besok nih sudah mulai dirancang ini. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis kalian, apa dasar-dasar kalian memilih media pembelajaran? Dasar-dasar kalian menentukan pengembangan media tadi apa? Kira-kira dasar-dasar pemilihannya. Di awal tadi sudah disampaikan sebenarnya, cuma untuk mengingatkan kalian kembali. Setelah kalian melakukan rancangan, kalian sudah merancang, sudah membuat fokus masalah, bahkan menentukan materi, menentukan sekolah. Apa kira-kira dasar kita menentukan? Ini saya sebagai guru, kita sebagai guru, besok saya mau belajar tentang sistem pencernaan. Saya mau membuat media inilah. Dasar kita untuk menentukan itu apa? Apa coba? 1, 2, pertama apa? Untuk meningkatkan ketertarikan, motivasinya ya itu manfaat untuk memahaminya. Tapi dasar kita pemilihan media tadi itu apa? Dasar ya latar belakangnya sebenarnya. Alasan kita pemilihan media tadi itu apa? Pertama misalnya apa? Nah coba.
seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa berdasarkan kenapa kita memilih di situ berdasarkan pengalaman kami dari masa SMP SMA dan dari pengamatan kami SMP SMA yang sekarang. Ya bisa dari pengalamannya, dari pengalaman pribadi Iya. ya bahwa oh ternyata di kelas itu butuh juga kita belajar menggunakan media berbasis IT sehingga mengembangkan itu. Oke, bisa. Kemudian yang kedua apa? Untuk memudahkan. Itu ya lebih ke manfaatnya ya. Tapi dasar kita memilihnya. Oh saya ingin milih media makro, media flash, milih media biosmart tadi. Dasar pemilihan itu apa? Dasar pemilihannya apa? Nah, tadi sudah disebutkan nih. Kalian presentasi itu rata-rata menyebutkan tadi. Apa coba satu? Kondisi siswa. Pertama oke, kondisi siswa. Kemudian ada apa lagi? Itu loh kalian menentukan ada materi, ada sekolah. Pertama, oke bisa kondisi siswa. Kedua apa? Materi pembelajarannya. Kan rata-rata tadi sudah disebutkan kan? Saya mengembangkan media ini, materinya sistem pencernaan itu sudah. Jadi dasar pertamanya adalah materinya masih lihat kan? Materi pembelajarannya baru melihat tujuannya, ya kan? Tujuan pembelajarannya kan? Tujuannya apa supaya mencapai. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua untuk membuat jurnal belajar. Jadi masing-masing individu ini harus membuat jurnal belajar. Caranya sudah saya kirimkan melalui grup WA juga. Tapi nanti saya kirimkan, kalau yang di grup WA saya hanya kirimkan draftnya. Nanti saya kirimkan Google Form-nya. Nanti saya buatkan Google Form untuk diisi. Di tulisan diisi biasa. Di situ topiknya hari ini apa, konsep yang sudah dipahami apa, konsep yang belum dipahami apa. Nah itu namanya jurnal belajar mingguan. Kita dibuat di rumah, nanti dikumpulkan. Mungkin bisa besok. Nanti saya kasih waktu di grup WA berapa jam gitu ya. Tapi nanti kita pakai Google Form biar lebih mudah. Tinggal di. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, berarti saya sudah paham. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermakna ya, dan kalian bisa menyelesaikan proyek dengan baik. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kalian langsung mempresentasikan nanti ya. Selanjutnya kalian mempresentasikan proyek kalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan dengan baik dan hati-hati di jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.